Buat teman-teman yang baru saja masuk ke dunia microstock, khususnya platform Shutterstock, menurut saya ada 5 pertanyaan yang jika teman-teman tanyakan, saya yakin teman-teman berada dalam kondisi yang sangat panik, sangat gerusa-gerusu, bingung, dan lain sebagainya. Dan ini akan berdampak kepada kegagalan teman-teman untuk bisa bersemangat berada di dalam bisnis ini. So stay tune, kita akan diskusi habis ini. Halo, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Dan hari ini saya bersama Rocky. Dia bawa sapu. Kamu mau nyapu ya, Rok? Temenin Pam ngevlog ya. Seperti tadi saya bilang, karena banyak sekali DM di Instagram, banyak sekali komentar-komentar yang ada di YouTube, dimana semuanya nggak jauh-jauh dari 5 pertanyaan yang saya akan ajak teman-teman untuk diskusi hari ini. Sebenarnya pertanyaan seperti ini wajar. Cuman ketika teman-teman itu tidak mencari tahu sendiri langsung ke websitenya Shutterstock dan kemudian hanya menanyakan ke sosok figur siapa saja yang ada di channel YouTube, di Instagram, untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah jawaban instan. Ini yang berbahaya. Saya akan share 5 pertanyaan dari para subscriber saya, daripada follower saya di Instagram yang saya khawatirkan ketika teman-teman menanyakan ini, berarti teman-teman sedang berada dalam sebuah emosi yang sangat tidak stabil. Gerusa-gerusu, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama. Kok apps-nya error nggak bisa diakses ya, Mas? Teman-teman pernah nggak ngalamin kayak gitu? Saya sendiri juga pernah. Dan ini akan selalu ada. Apps error nggak bisa diakses. Atau mungkin browsernya error nggak bisa diakses. Ini semua ada. Pasti ada, dan saya jamin pasti akan terjadi berulang kali ke depan. Kenapa begitu, teman-teman? Karena ini adalah digital platform. Digital platform itu ya berkaitan sama internet, berkaitan sama maintenance, berkaitan dengan hal lain sebagainya. Mungkin teman-teman mengira bahwa yang namanya AirAsia.com nggak pernah error. Pernah error. Teman-teman mengira mungkin yang namanya Traveloka.com nggak pernah error, cuman mungkin teman-teman nggak nyadarin aja gitu. Tapi dia ada satu part di bagian sistemnya dia yang juga bisa error. Begitu juga Shutterstock, kalau lagi apps-nya lagi error, yang dilakukan apa? Ya udah diemin aja. Mau saya ngupload nggak bisa, saya cek earning nggak bisa, saya segala macam nggak bisa, ya udah mau ngapain lagi? Diemin aja. Masuk teman-teman terus tanya sama saya, Mas, aplikasinya error ya? Terus teman-teman ngarepinnya jawaban apa sih? Oh iya, Mas, lagi error. Bayangin 100 orang nanya kayak gitu saya setiap hari, coba gimana coba? Kan sebenarnya pertanyaan kayak gitu tuh, oh error ya? Udah diemin aja. Berarti memang bukan saatnya kita kerja hari ini. Silahkan ke dapur, bikin mie instan, pakai telur, pakai sosis, makan aja gitu. Atau teman-teman udah taruh aja, nggak usah kerja di Shutterstock. Kerjaan yang lainnya, bersih-bersih rumah, mungkin teman-teman beraktivitas sebagai guru, sebagai driver, sebagai desainer, sebagai penyanyi, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu nggak perlu dikhawatirkan. Lalu pertanyaan kedua, notifikasinya kok nggak ada ya, Mas ya? Notifikasi itu notifikasi apa sih? Notifikasi, oh ditolak atau diterima. Notifikasi fotonya laku atau enggak, itu yang teman-teman harapin. Percayalah teman-teman, ketika teman-teman sudah berada di dalam bisnis ini, notifikasi adalah satu-satunya sistem yang mengganggu kita dalam berkarya. Teman-teman ngarepinnya apa sih? First download, first download. Teman-teman bisa bayangin nggak? Teman-teman yang barusan masuk ke dunia Shutterstock, and then setiap hari 12-20 kali nge-refresh hanya untuk mendapatkan first download. Itu nggak ada gunanya. Saya tuh menyarankan teman-teman, kalau yang udah nonton channel YouTube ini ya, udah upload aja, submit aja 1 foto per hari. Nanti teman-teman ngerasain. Kalau teman-teman sudah dalam keadaan desperate, itu justru yang saya bersyukur. Karena biasanya desperate itu akan membawa kepada first download. Saya nggak tahu itu benar atau nggak, cuman yang menurut saya rasakan sendiri bahwa desperate itu adalah satu langkah sebelum sebuah momentum terjadi. Saya selalu kayak gitu. Dulu saya mau motret ke Maldives, desperate banget. Klien saya nawar mulu, calon klien saya pada waktu itu. Saya bilang sama istri saya, Nina, take it or leave it. Bilang sama tuh klien, saya nggak akan pernah kasih diskon. Emang saya jarang sekali kasih diskon di dunia wedding fotografi. Jadi, tuh orang Hongkong minta diskon, nggak usah gitu. Saya nggak peduli, saya nggak peduli di orang Hong Kong, orang Jakarta, orang Surabaya, orang mana kemarin orang Singapura, dia minta diskon, we never have a discount. Saya bilang begitu. Jadi kalau udah kayak begitu, udah relax aja gitu. Jadi notifikasi itu jujur akan mengganggu karena
mengganggu kita berkarya, mengganggu kita malah cuma nge-refresh mulu. Padahal kalau misalnya teman-teman di awal-awal ya, itu mau di-refresh sehari 10 kali juga $0 aja gitu. Jadi emang belum saatnya dapat duit. Karena apa? Karena belum bersusah payah, belum desperate, belum sampai yang mati-matian, sampai mungkin malam ngimpi, aduh tadi malam ngimpi ada download, habis subuh dibuka masih $0. Itu bisa terjadi. Pertanyaan ketiga, Mas, foto saya di apps kok pecah ya? Jadi foto apps pecah itu sebenarnya bukan fotonya yang jelek, itu adalah tampilan aplikasi Shutterstock-nya mungkin belum kompatibel di zaman sekarang. Dia akan terus menyempurnakan. Karena saya juga ketika saya ngupload di baik di komputer maupun di apps gitu ya, itu ketika saya lagi ngupload kemudian saya preview, hai bang, itu pasti fotonya pecah, bahkan fotonya kepotong-potong gitu. Jadi saya sampai nggak ngerti ini tuh fotonya landscape apa portrait, itu saya sampai nggak ngerti. Cuman biarin aja teman-teman. Jadi ini saya sekarang ditemenin sama Babang Bembo Toki. Jadi mereka ini adalah kayak kucing sama anjing, berantem terus setiap hari, pukul-pukulan gitu. Jadi gitu ya, kalau aplikasinya di fotonya pecah, di aplikasi itu cuma tampilan, nggak usah khawatir. Bahkan kalau saya buka di browser juga kadang-kadang sometimes pecah juga ya. Kenapa sih pecah? Karena kalau menurut saya sih, biar sistemnya nggak keganggu aja. Karena sistemnya mereka ketika kita submission itu cuma butuh nulis deskripsi, nulis dan lain sebagainya, sehingga tampilan itu kayak secondary, nggak penting gitu. Jadi buat saya sih nggak ada masalah, jadi jangan khawatir. Kita akan masuk ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan paling sering, saya juga aduh Gusti Allah, banyaknya yang tanya ini. Dia tanyanya begini nih, misalnya ini ya. Ini handphone saya, ini kan adalah handphone entry level nih. Dia sampai ngomong seri loh. Ini ada yang tanya gini, Mas, halo, Samsung A10s bisa dipakai nggak? Terus misalnya gini, Mas, iPhone 6 bisa dipakai nggak? Mas, apa tuh namanya, Xiaomi Redmi Note berapa gitu bisa dipakai nggak, Mas? Mas, ini bisa dipakai nggak? Aduh Gusti Allah, teman-teman, saya tuh bukan tukang jualan handphone gitu, saya mana ngerti gitu. Makanya kalau teman-teman merasakan mau bertanya kayak gitu, sebaiknya masuk ke shutterstock.com, kemudian dicek tuh foto and footage term and condition-nya tuh apa. Lalu yang kedua, silahkan dicek merek handphonenya apa, dan apakah handphone teman-teman memenuhi persyaratan untuk jualan di Shutterstock. Misalnya gini, kalau kita di Shutterstock, itu resolusinya minimal itu adalah 4 megapiksel. 4 megapiksel. Nah, jadi ketika handphone kita, menurut saya handphone sekarang tuh canggih-canggih loh. Pikselnya sampai 8, 12, 13, 20 gitu. Bisa nggak? Ya bisa. Makanya jangan gerusa-gerusu, jangan bingung, jangan terus menanyakan, Mas pakai handphone ini bisa nggak? Mas pakai handphone ini bisa nggak gitu? Itu pertanyaan benar-benar orang entry level sih, orang-orang yang benar-benar baru pertama kali masuk ke dunia Shutterstock. Cuman ya oke lah, sesekali saya bisa memahami itu, karena dulu mungkin 12 tahun yang lalu saya juga menyadari bahwa motret wedding pakai Canon 400D bisa nggak? 400D itu Canon Rebel zaman dulu. Cuman jawaban saya sampai sekarang, apapun bisa dipakai. Karena sebenarnya yang namanya alat itu tuh cuman devices. Itu tuh kamera handphone itu cuman alat. Itu tuh bukan yang paling penting di bisnis ini. Yang paling penting di bisnis ini itu adalah isi otaknya kita, pemikirannya kita, atau kita menyebutnya adalah dengan mindset. Mindset, Bang. Mindset adalah pola pikir, Bang. Itu paling penting, Bang. Nomor 5. Kok saya belum dapat email payout ya gitu. Nah, ini dia nih. Apalagi kalau yang sudah, Bang, jangan dimain-mainin gini, Bang. Nanti sapu lidinya papa habis, Bang. Sapu lidinya diambilin satu-satu, lama-lama saya mau nyapu halaman aja nggak punya sapu lidi. Balikin, Bang. Udah, taruh sini. Nah, jadi gini. Teman-teman yang sudah mencapai $35 atau $40 atau $97 itu kan pasti pengen segera menikmati uangnya kan, saya tahu gitu ya. Tanyanya ke saya lagi gitu, Mas kok saya belum dapat email? Lah wong saya ngirim email karo kowe gitu, dua aku saya ngirim email ke Shutterstock ya, bahasa Jawanya sampai kayak gitu. Jadi yang ngirim email ke Anda itu bukan saya, yang ngirim email adalah Shutterstock. Jadi kok tanyanya sama saya, aduh pusing saya gitu.
Jadi kalau belum dapat email ya tanya sama Shutterstock. Woi, Shutterstock, aku kok urung mbok kirim email, ini maksudmu apa? Balang sendal loh gitu. Nah, Papa, aku bisa bikin pesawat. bagus. Jadi gini ya, sebenarnya kalau ini yang saya rasain, mungkin saya anak soleh kali ya. Karena menurut yang saya baca di Shutterstock itu sebenarnya pembayaran email dan pembayaran itu antara tanggal 1 sampai tanggal 20. Cuman saya itu karena insya Allah anak baik-baik ya, nggak suka nakal gitu loh. Jadi saya itu selalu dapat payout di tanggal 4 atau 5, enak toh. Jadi saya tanggal 1, tanggal 2 lah, 2 atau 3 itu biasanya udah, halo Bim, kita akan mengirimkan email payout kamu senilai sekian gitu ya. Misalnya 30, misalnya $40 atau misalnya $60 gitu ya. Nah itu nanti biasanya tanggal 3 saya di email, tanggal 4 atau tanggal 5, nggak nyampe 24 jam saya tuh udah masuk ke PayPal saya. Jadi kalau teman-teman yang yang baru pertama kali mungkin gerusa-gerusu bingung, makanya jangan tanya saya gitu. Bayangin loh ya. Saya sih tuh masih ya subscriber YouTube juga belum seberapa gitu ya. Follower Instagram juga belum seberapa. Cuman mungkin karena saya intens sehingga teman-teman mengira saya sangat aktif, walaupun memang iya saya aktif. Saya setiap hari itu submission ke Shutterstock. Setiap hari juga bikin konten di YouTube, sehingga menurut teman-teman sebagian itu dikira saya adalah yang paling tahu, padahal enggak. Saya juga kontributor. Makanya kalau emailnya belum dapat ya cek aja di Shutterstock itu when we get payout. Nanti ada jawabannya. Nah, teman-teman ntar bilang, oh saya nggak bisa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, piye lah, gue urusanmu teman-teman. Karena namanya juga kita kan berbisnis pakai platform ya, jangan tanya sama saya, tanya sama yang takono sekarang duwe platform gue mau gitu. Jadi gitu ya, mudah-mudahan 5 pertanyaan ini bisa mewakili kegundahan teman-teman, sehingga jangan sampai ada yang merasa terlalu khawatir, merasa bingung ya. Awal-awal bingung ya nggak apa-apa, tapi kalau bingung terus namanya berarti tidak mau belajar. Sekarang saya kasih tips. Wah, ini tips paling penting, ini tips paling ampuh, ini jangan pernah di skip. Waduh, ini tips paling ampuh tentang bagaimana mendapatkan ketenangan ketika teman-teman berbisnis di microstock. Waduh, kayak ustadz berbicara ini, padahal sebenarnya bukan, itu hanya pencitraan teman-teman. Jadi begini, kalau teman-teman baru pertama kali, teman-teman mungkin sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak pernah dapat sold, nggak payout, ya sedih. Cuman yang saya harap begini, bisnis itu tuh sebenarnya kita sendiri yang bikin. Tapi rezeki itu urusannya sama yang di atas. Saya nggak ngerti teman-teman itu beriman atau orang ateis atau orang agnostik, saya juga tidak tahu, itu hak teman-teman semua. Kebetulan saya itu percaya sekali bahwa yang namanya rezeki itu urusannya yang di atas. Nah kita sebagai manusia itu tugasnya cuman nyambut gawe, tugasnya itu cuma bekerja. Jadi kalau ada problem apapun, sekali lagi ya, problemnya apapun, itu mungkin bahasanya Tuhan untuk membuat kita suruh istirahat dulu. Lerenosik, kalau bahasa Jawa itu istirahat dulu, leren dulu, leren itu istirahat. Jadi kalau istirahat, ya udah istirahat. Ini tahun ke-12 saya berbisnis dengan internet. Saya di fotografi, saya dapat sales, saya sampai ke Hong Kong, Bali, Singapura dan lain sebagainya, Maldives dan lain sebagainya. Saya tidak pernah ikut wedding expo. Saya pakai 100% internet. Jadi duit saya 100% dari internet. Teman-teman bisa kebayang nggak website saya? Ketika saya mau jualan foto, 5 kali dibajak sama orang Rusia, Pakistan, India, mana lagi? Pasti stres. Nah, kalau misalnya teman-teman ketika berbisnis baru pertama kali nih, biasanya kan mungkin kerjanya offline, jadi kerja kantoran terus dibayar bulanan dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba teman-teman nemuin channel YouTube saya dan teman-teman oke mau pakai Shutterstock. Percayalah bahwa yang namanya bisnis internet itu hati-hati. Hati-hatinya begini, jangan pernah membeli barang apapun sebelum benar-benar payout. Karena duit, the real money, itu kalau benar-benar sudah nyampe di bank kita di Indonesia gitu. Nah kadang-kadang itu membuat kita jadi panik. Makanya kalau sudah panik begitu, istirahatlah teman-teman. Itu tidak akan, istirahat menjadi panik itu tidak akan membuat kita menjadi sukses, menyelesaikan masalah. Jadi kalau sudah, sistemnya error, ini error gitu, itu berarti tanda-tanda kita harus ke dapur membuat sebuah Indomie, semangkuk Indomie yang pedas panas, pakai merica, kotos-kotos begitu, dan saatnya makan gitu. Udah istirahat aja, nggak ada yang bisa memaksakan sistem itu bisa sembuh, bisa pulih, bisa update dalam waktu sepersekian jam gitu misalnya. Jadi begitu.
Semoga video kali ini bermanfaat, menjawab pertanyaan teman-teman semua. Teman-teman yang baru pertama kali nemuin channel YouTube saya, silahkan subscribe, nyalain loncengnya. Saya akan share tentang dunia fotografi jam 5 pagi. Teman-teman juga jangan lupa, teman-teman bisa belajar lebih komprehensif, lebih detail lagi tentang dunia Microstock dari ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock, dan Shutterstock ebooknya ada di bawah. Ini teman-teman yang merasa males banget nungguin saya ngecepres, saya punya ratusan video, total ada hampir 400 video sekarang. Khusus Shutterstock itu ada 130-an. Nah, kalau teman-teman males, teman-teman baca e-booknya. Itu udah dari A sampai Z, saya jelasin semua, dari basicnya, intermediate kayak apa. Silakan manfaatin voucher code-nya, karena saya sediain voucher code, saya setting langsung dengan platform saya, baik di website maupun di Google Platform, di Google Play Store. Saya ada diskon. Jadi teman-teman bisa mendapatkan e-book ini dengan harga yang lebih bersahabat. Jadi sekali lagi teman-teman subscribe, nyalain loncengnya, kita ketemu di video berikutnya. Dadah, Bang. Dadah dulu, Bang. Dang, itu loh, Bang. Dah. I love you, Bang.